Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini pada acara seminar hasil laporan orientasi P3K RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta tahun 2024 dari ruang rawat inap Dahlia gelombang 1. Yang terhormat Ibu Katrina Nur Ayurini Santoso, Eskepnes, dan juga kakak-kakak teman-teman saya dari ruang rawat inap Dahlia. Perkenalkan, saya adalah Arifin sebagai moderator. Hari ini akan ada 7 orang teman-teman yang akan mempresentasikan hasil kerja kerasnya dalam menyelesaikan tugas orientasi. Untuk 1 orang diberikan waktu 20 menit. Dan nanti kesepakatan ada tanya jawab boten itu. Ada ya. Oke. Untuk presentasi yang pertama dari Mbak Asri Rosalia Rahmawati, ahli media keperawatan, dipersilakan untuk memaparkan presentasinya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Asri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rosalia Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta, yang berjudul optimalisasi peran perawat dalam monitoring dan dokumentasi pemberian transfusi darah di ruang rawat inap Dahlia. Ini data riwayat saya. Next. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi formulas berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Terus. Oleh karena itu, orientasi P3K sangat bermanfaat bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat terampil, dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika instansi pemerintah yang perlu diketahui P3K, terutama di Dinas Kesehatan Kota Surakarta meliputi visi, misi, tujuan, rencana jangka menengah dan jangka panjang. Optimalisasi peran perawat dalam monitoring dan dokumentasi pemberian transfusi darah adalah isu yang menulis angkat sebagai aktualisasi misi dari pemerintah Kota Surakarta, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh dan menjadi perwujudan dari visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan berikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Adapun isu yang penulis akta juga menjadi visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Maksud dari orientasi yaitu peserta mampu mengenali tugas dan fungsi ASN serta nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu meningkatkan kompetensi P3K pemerintah Kota Surakarta. Yang ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan tujuan dari orientasi yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, dan diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Untuk waktu orientasi ini yang angkatan pertama selama 16 hari, tanggal 3 September pembukaan dari menggunakan Zoom atau aplikasi YouTube, tanggal 9 sampai 13 September MOOC menggunakan LMS Soloasis, tanggal 17 sampai 18 September evaluasi akademik, dan remedial di tanggal 19 September menggunakan LMS Soloasis. Tanggal 20 sampai 30 September mentoring di instansi P3K, yaitu ada penyusunan laporan dan rencana kerja serta seminar hasil laporan dan evaluasi orientasi melalui LMS Soloasis. Untuk tempat pelaksananya di ruang rawat inap Dahlia RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta.
Ini adalah visi dari pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, ini meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, perkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Ini adalah SOTK pemerintah Kota Surakarta. Ini deskripsi perangkat daerahnya. Jadi ada wali kota, ada dewan perwakilan rakyat daerah yang biasa disebut DPRD, terus ada sekretariat daerah, ada sekretariat DPRD, ada inspektorat daerah, selanjutnya ada dinas daerah. Dinas daerah meliputi dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dinas perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan, dinas sosial, satpol pp, dinas pemadam kebakaran, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas ketahanan pangan dan pertanian, dinas lingkungan hidup, dinas administrasi dan kependudukan dan pencatatan sipil, dinas perhubungan, dinas komunikasi informatika, statistik dan persadian, dinas koperasi usaha kecil dan menengah dan perindustrian, dinas tenaga kerja, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dinas kepemudaan dan olahraga, dinas perpustakaan dan kearsipan, dinas perdagangan, serta dinas kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya ada badan daerah. Next. Badan daerah itu meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Terus yang terakhir ada kecamatan. Kecamatan meliputi Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Pasar Dewan, dan Serana. Untuk manajemen P3K, untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, P3K harus memiliki profesi dan manajemen P3K yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, tentang penilaian kinerja P3K berada di bawah kewenangan pejabat yang berwenang pada instansi pemerintah masing-masing. Penilaian kinerja P3K didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan. Penilaian kinerja P3K dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya. Hasil penilaian kinerja disampaikan kepada tim penilai kinerja P3K. Untuk disiplin P3K, untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, P3K wajib mematuhi disiplin P3K. Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap P3K serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. P3K melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan disiplin yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. PPK pada setiap instansi menetapkan disiplin P3K. Next. Ini adalah visi dari Dinas Kesehatan, yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Untuk misinya, yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Ini adalah SOTK untuk Dinas Kesehatan yang terdiri dari kepala dinas, terus sekretariat. Sekretariat terdiri dari subbagian perencanaan dan penganggaran, terus ada subbagian administrasi dan umum. Terus ada bidang kesehatan masyarakat,
Kemudian ada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, ada bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan. Ada UPTD, unit pelaksana teknis dinas. Ini UPTD ini contohnya ada UPTD pasar, UPTD PPA, UPTD pendidikan, dan UPTD RSUD. Selanjutnya ada UOBK atau singkatan dari unit organisasi bersifat khusus. Selanjutnya ada UOBF, yaitu unit organisasi bersifat fungsional. Next. Ini tentang RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pada awalnya RSUD Fatmawati Soekarno Kota Surakarta adalah rumah bersali Banjarsari yang berdiri sejak tahun 1962. Baru pada tahun 2001 berubah menjadi UPTD RSUD Kota Surakarta yang berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kota Surakarta di bawah kepemimpinan Dr. Eni Tenda Agustiani sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2009 baru berubah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD RSUD Kota Surakarta dan dipimpin oleh Dr. Sumarno Harjo MS. Kemudian tanggal 10 Juni 2013 tentang penetapan PPKB BLUD, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno berubah menjadi status BLUD penuh. Tahun 2014 RSUD Kota Surakarta dipimpin oleh Dr. Mili Handoko Wijaya Mas, seorang dokter swasta yang telah berpengalaman dalam memimpin rumah sakit selama puluhan tahun. Beliau diangkat tanggal 2 Januari 2014 tentang pengangkatan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta. Pada tanggal 31 Desember 2020 masa jabatan Dr. Mili Handoko Mas berakhir dan digantikan oleh PLT pemimpin BLUD yaitu Dr. Niken Yuliani Untari. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 masa jabatan Dr. Niken Yuliani Untari sebagai PLT pemimpin BLUD berakhir dan digantikan oleh Dr. No Erawati Wulandari sebagai direktur. Pada tanggal 19 April 2024 masa jabatan Dr. No Erawati Wulandari sebagai direktur berakhir dan diganti PLT Direktur Dr. Teni Setiaharini MS. Pada tanggal 15 Juni 2024 masa jabatan Dr. Teni Setiaharini MS PLT Direktur berakhir dan digantikan oleh Dr. Tuti Asmi sebagai direktur. Ini adalah contoh sarana dan prasarana RSUD Ibu Fatmawati Soekarno adalah paraskopi, CT scan, USG, EKG, endoskopi, dan lain-lain. Dan ini adalah pelayanan penunjang yang ada di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno. Ini contohnya data medis. Di sini fasilitasnya ada pendaftaran online lewat WhatsApp. Terus ada radiologi, ada fisioterapi, ada laboratorium, kemudian ada farmasi, ada CSSD, ada hemodialisa, ada ICG, ada ICU, ada isolasi COVID, ada bangsal rawat inap itu seperti bangsal anak atau anggrek, bangsal internal, bedah, nimas, perina, dan PK. Ada ruang operasi dan ada instalasi gizi. Kemudian ada pelayanan rawat jalan atau poli. Ini adalah visi dari RSUD Fatmawati Soekarno Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Untuk misinya yaitu pertama berkontribusi pada negara dalam pemberitaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Yang keempat, memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Ini adalah SOTK RSUD Fatmawati Soekarno Surakarta. Di sini ada jabatan direktur yang merupakan jabatan struktural eselon 3 atau setara dengan jabatan administrator. Next. Terus ada SPI atau Satuan Pengawasan Internal. Terus ada komite. Ada bagian tata usaha. Di sini ada subbagian perencanaan dan keuangan dan subbagian administrasi kepegawaian dan organisasi. Mohon maaf, Mbak Asri waktunya sudah separuh, sudah setengah waktu, 10 menit lagi ya Mbak ya. Terus ada bidang pelayanan medis dan keperawatan. Di sini ada seksi pelayanan medis dan seksi keperawatan. Kemudian ada bidang penunjang, ada seksi penunjang medis dan seksi penunjang non medis. Kemudian ini adalah rencana dan hasil kerja P3K. Di sini isu yang saya angkat adalah belum optimalnya peran perawat dalam pelaksanaan monitoring dan dokumentasi di catatan keperawatan pada basis
di ruang rawat inap Dahlia, RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Yang pertama, saya melakukan monitoring ketepatan penyusunan dalam dokumentasikan pemberian transfusi darah di catatan perawat. Dan ini adalah hasil masih terdapat penyusunan penulisan dokumentasi yang masih belum tepat. Jadi di sini kita bisa melihat tulisannya langsung memasang transfusi kalau pertama. Dan seharusnya itu sebelum 30 menit sebelum pemasangan transfusi, kita harus mengobservasi KU dan TKU pasien. Nah setelah itu, setelah pemasangan transfusi, nanti ada observasi selanjutnya, yaitu 15 menit, 5 menit pertama, 5 menit selama 15 menit pertama. Dan selanjutnya, next. Yang kedua, saya merencanakan penyusunan penulisan monitoring dan dokumentasi pemberian transfusi darah di catatan keperawatan. Jadi ketika saya melakukan konsul dengan mentor, dan kebetulan ini juga ada penyusunan untuk transfusi, pendokumentasian transfusi. Jadi di setengah jam sebelum melakukan transfusi darah, kita melakukan observasi terlebih dahulu dan kita catat di catatan keperawatan. Setelah itu kita memasang transfusi darah. Setelah itu 5 menit, setiap 5 menit dalam 15 menit pertama kita juga melakukan observasi untuk mengetahui ada alergi atau tidaknya pasien. Setelah itu baru 30 menit selama 1 jam. Dan ini nanti kalau misal dari sini nanti kita bisa tahu bahwa pasien ada alergi apa enggaknya dari catatan keperawatan. Terus saya membuat SAP untuk sosialisasi keperawatan tentang susunan penulisan monitoring dan dokumentasi pemberian transfusi darah catatan keperawatan. Untuk SAP-nya itu sudah ada di makalah. Kemudian saya melakukan penyuluhan keperawatan tentang susunan penulisan monitoring dan dokumentasi di catatan keperawatan. Ini adalah dokumentasi ketika saya melakukan penyuluhan di ruang rawat inap Dahlia, Kota Surakarta. Yang kelima, saya melakukan evaluasi ketepatan perawat dalam penulisan monitoring dan dokumentasi pemberian transfusi darah di catatan keperawatan. Untuk hasilnya, saya menginginkan pelaksananya ketepatan perawat dalam penulisan monitoring dan dokumentasi pemberian transfusi darah di catatan keperawatan. Terima kasih. Baik. Tepuk tangan untuk Mbak Astri Rosalia yang telah memberikan pemaparan materinya hasil seminarnya tentang optimalisasi peran perawat dalam monitoring dan dokumentasi pemberian transfusi darah di ruang rawat inap Dahlia. Selanjutnya dipersilakan. Oke, selanjutnya mohon masukan Ibu Katrina tentang presentasi Mbak Astri Rosalia. Ya, terima kasih, presentasinya sangat bagus. Agak ngerem sedikit, suaranya jadi cepat ya, sama pun habis. Ini saya mengapresiasi apa yang sudah Mbak Astri lakukan, yang dilakukan dengan sangat baik. Namun dari semua kerjaan pasti masih ada kurangnya ya, apalagi kalau ditutup dalam waktu yang singkat. Di sini saya sudah tekuk-tekuk ini, saya kasih lipatan-lipatan. Ini ada beberapa yang harus Mbak Astri perbaiki, terutama dalam bagian penulisan huruf-hurufnya masih banyak sekali yang masih belum tepat, susunnya kurang N, pelayanan kebanyakan NA, kemudian ini juga ada jadi usahakan dalam satu lembar kertas itu jangan terpotong. Misalnya gini, kayak ini ada di bawah sini judul, nanti di lembar berikutnya ada keterangannya. Dan usahakan tidak seperti itu, ditempel lagi aja supaya jadi ketika kita buka itu sudah kertasnya ada judulnya apa, uraiannya apa. Jadi usahakan jangan lembar depan itu hanya judulnya saja, terus ini isinya mana ya, untuk kita buka sebenarnya. Tabel juga usahakan tabel jangan dipotong, bukan satu tok aja dipotong, jangan seperti itu. Buat supaya nanti dalam satu susunan itu dia sudah langsung susun, paham ya. Kemudian lagi saya minta, kemarin itu waktu konsultasi bagian identitas pasien sudah saya tipek.
Tapi kenapa ini muncul lagi ya? Ya, itu kan rekaman medis pasien itu kan sesuatu yang rahasia. Kalaupun penjenengan mau ambil untuk sampel tidak apa-apa, tapi identitasnya harus ditutupi. Ya, ini tadi kan masih ada identitasnya, nama, kemudian nomor RM dan sebagainya. Minta tolong jangan diekspos, ditutupi saja. Ya, Mbak. Yang kemarin waktu konsul itu sudah saya feedback, tapi ini kok muncul lagi. Jadi tolong diperbaiki ya. Ya, Mbak. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas masukannya Ibu Katrina. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Mbak Asri Rosalia. Baik.